Bayangkan, seorang raja duduk sendirian di tengah malam, menatap langit penuh bintang. Di hadapannya tak ada panglima, tak ada rakyat, hanya pena dan pikirannya yang menembus waktu. Ia menulis sesuatu, bukan untuk zamannya, tapi untuk kita masa depan. Namanya Jayabaya, raja besar kerajaan Kediri di abad ke-12. Ia bukan hanya penguasa, tapi juga seorang peramal yang menyaksikan sesuatu yang belum terjadi. Ia berkata, akan datang zaman edan, di mana orang waras memilih diam dan orang gila justru memimpin. Zaman edan, apakah itu sekarang? Di zaman ini, orang baik dihina, yang licik dipuji, yang kaya makin rakus, yang miskin makin tertindas. Ilmu kalah oleh tipu daya, dan kebenaran disembunyikan oleh gemerlap dunia maya. Tapi Jayabaya juga melihat harapan. Ia berkata, akan datang seorang pemimpin dari timur yang akan membangkitkan Nusantara. Dari penjajahan yang kelam, dari kekuasaan yang kejam, akan lahir kembali negeri yang merdeka. Banyak yang percaya itu adalah Soekarno. Tapi Jayabaya belum selesai. Masih ada satu ramalan besar tentang sosok yang akan mengubah segalanya. Ia disebut Ratu Adil, pemimpin sejati dari rakyat, sederhana, tak haus kuasa. Ia akan datang saat dunia berada di puncak kekacauan. Apakah Ratu Adil itu kamu, aku, atau generasi setelah kita? Jayabaya tak memberi nama, hanya tanda bahwa ia akan membawa keadilan ketika dunia penuh kegelapan. Dan saat itu tiba, Nusantara akan bangkit, menjadi cahaya dunia. Tanah yang dulu diremehkan menjadi poros kekuatan global. Indonesia akan memimpin dunia, bukan dengan perang, tapi dengan ilmu, budaya, dan keadilan. 1000 tahun lalu, Jayabaya menulis masa depan kita. Kini, tinggal kita yang memilih, menjadi korban zaman, atau menjadi penulis babak selanjutnya. Jayabaya tak hanya meramal masa lalunya, ia menulis tentang peristiwa-peristiwa besar yang belum terjadi, dan sampai hari ini masih membuat banyak orang bertanya-tanya. Kuta gede bakal ajur, papan-papan dhuwur bakal ambruk, langit katon abang, lan banyu munggah sak banjuri. Apakah ini gambaran bencana alam besar, banjir laut, gempa bumi, atau bahkan perang nuklir? Beberapa orang menafsirkan ini sebagai isyarat hancurnya Jakarta akibat krisis iklim, gempa besar, atau konflik geopolitik. Wong adoh bisa padu, rembuk sakedipan meripat. Ramalan ini sudah mulai terbukti. Dengan internet dan kecerdasan buatan, manusia kini bisa terhubung dalam hitungan detik. Namun, Jayabaya memberi tanda bahwa setelah dunia terkoneksi, akan datang masa hilangnya identitas dan batas budaya. Apakah ini peringatan agar kita tidak kehilangan jati diri? Ana ranu kang ora katon, nanging kuasa ngatur jagat. Ramalan ini sangat misterius. Banyak yang menghubungkannya dengan elit global, organisasi rahasia, atau sistem digital yang mengendalikan manusia secara halus. Mungkin ini merujuk pada AI, data, algoritma yang kini diam-diam menentukan apa yang kita lihat, pikirkan, bahkan beli. Ana cahya saka langit, lan suara ora lumrah bakal medar. Apakah ini ramalan tentang UFO atau makhluk luar angkasa? Ataukah ini metafora tentang teknologi tinggi yang belum dikenal pada zamannya? Yang jelas, Jayabaya mengisyaratkan bahwa manusia akan menghadapi sesuatu yang bukan dari dunia ini. Negara-negara kuat bakal rebut, lan Nusantara bakal tetap menang. Ini disebut-sebut sebagai prediksi tentang Perang Dunia Ketiga. Ketika negara-negara besar saling menghancurkan, Indonesia tetap diam menunggu saat yang tepat untuk bangkit sebagai penengah dunia. Apakah ini era ketika Ratu Adil akan muncul? Manungsa bakal lali marang jati dinane. Anak lanang rupaning wadon, anak wadon rupaning lanang. Ramalan ini sering diperdebatkan. Apakah ini mengisyaratkan krisis identitas
atau perubahan budaya secara ekstrim? Ataukah ini bagian dari siklus zaman edan yang akan diluruskan saat Ratu Adil datang? Ramalan Jayabaya bukan hanya sekadar cerita tua, ia bisa menjadi peringatan atau justru petunjuk arah bagi mereka yang mau membaca dengan hati jernih. Dan hingga kini, beberapa ramalan masih tertutup rapat, menunggu waktu untuk terungkap, atau untuk kita sendiri yang menentukan maknanya. Jika kamu percaya bahwa masa depan Nusantara masih bisa diselamatkan, subscribe dan dengarkan kisah-kisah masa depan lainnya di channel Lead TV Official. Karena masa depan tidak sedang menunggu kita, ia sedang menilai apakah kita layak mewujudkan ramalan Jayabaya.